Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitri Nabila, Prodi PG PAUD semester 3, NIM 2216202009. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia tidak ada simbol ini? Mungkin kemajuan ini nggak akan pernah ada. Yang lebih parahnya lagi, mungkin kita akan terjebak hidup di hutan tanpa adanya kemajuan-kemajuan. Semua hanya dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lainnya yang pernah hidup di sebelumnya. Di saat kita semua dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap kita akan berangkat dan berpetualang ke tempat di mana ilmu pengetahuan itu berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Kata filsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti mencari, cinta, pecinta. Pecinta yang artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar yang bersungguh-sungguh, dan sophia berarti kebijaksanaan, bisa juga diartikan kearifan. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya, sehingga arti filosofia adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dari kata tersebut, kita dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu meskipun bukan ilmu filsafat biasa. Filsafat berusaha menyelidiki hakikat hal sesuatu memperoleh kebenaran. Filsafat juga disebut sebagai suatu usaha untuk berpikirnya radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Secara umum, ahli membagi bidang filsafat menjadi beberapa cabang atau bagian. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu yang pertama itu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, misalnya asal mula, metodologi, bentuk atau struktur yang secara bersama-sama untuk pengetahuan manusia. Yang kedua, ada metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab sehingga segala sesuatu, sehingga hal tertentu menjadi ada. Yang ketiga, ada logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang percakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Yang keempat, ada etika. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku di dalamnya masyarakat terkait dengan sifat atau dan buruk. Yang kelima, ada estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, bagaimana keindahan dapat terbentuk dan bagaimana keindahan tersebut dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan penemuan atau realistis yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan. Dalam bahasa Indonesia,
Seorang yang mendalami bidang filsafat disebut sebagai filsuf. Filsuf pertama di Indonesia adalah Thales. Thales mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahwa makanan dan makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Thales memiliki murid yang bernama Anaximandros. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, namun ia menjadi terkenal justru mengkritik pandangan yang mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanannya. Namun, kenyataannya air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin menjadi prinsip dasar tersebut. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani. A, tidak, dan eras, batas, artinya adalah terbatas. Ia merupakan prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, dan bahkan dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya. Sebagai unsur-unsur yang berlawanan seperti panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Ketika Heraclitus, ia mengatakan bahwa dunia tercipta dari api karena api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya dan cahayanya yang menyala juga meredup dengan waktunya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.